Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Herti Meliasari dengan NPM 2213022031 dari Program Studi Pendidikan Fisika Kelas A Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekresi pada manusia. Pertama, pengertian sistem ekresi. Sistem ekresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Zat ini dapat berupa karbon dioksida, urin, urea, keringat, dan senyawa-senyawa lain yang bersifat toksik atau racun. Sistem ekresi manusia bertugas untuk mengolah racun zat sisa metabolisme yang tidak terpakai, yang kemudian akan dibuang ke luar tubuh. Jika racun dan zat sisa metabolisme dibiarkan menumpuk di dalam tubuh, maka berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan. Ada beberapa organ sistem ekresi pada manusia. Yang pertama ginjal, yang kedua paru-paru, yang ketiga kulit, dan yang terakhir hati. Pertama ginjal. Ginjal merupakan komponen utama penyusun sistem ekresi pada manusia, yaitu urin. Manusia memiliki sepasang ginjal berukuran sekitar 10 cm. Letak ginjal di rongga perut sebelah kiri dan kanan, ruas-ruas tulang pinggang. Ginjal berfungsi untuk menyaring zat-zat sisa metabolisme dari dalam darah, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, mengekresikan gula darah yang melebihi kadar normal dan mengatur keseimbangan kadar asam, basa, dan garam di dalam tubuh. Yang kedua, paru-paru. Paru-paru manusia berjumlah sepasang, terletak di dalam rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru memiliki fungsi utama sebagai organ pernapasan. Paru-paru juga merupakan organ ekresi yang berfungsi mengeluarkan gas-gas sisa proses pernapasan, yaitu gas karbon dioksida dan uap air. Paru-paru selain berfungsi sebagai organ ekresi, juga berfungsi sebagai organ yang menjaga suhu dan tingkat kelembaban di dalam tubuh agar tetap normal. Yang ketiga, kulit. Kulit merupakan lapisan jaringan pelindung terluar yang terdapat di permukaan tubuh. Kulit berfungsi sebagai organ ekresi karena mampu mengeluarkan zat-zat sisa berupa kelenjar keringat. Selain sebagai organ ekresi, kulit juga berfungsi sebagai alat indera perasa dan peraba. Yang keempat, hati. Hati berada di dalam rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma yang dilindungi oleh selaput tipis bernama kapsula hepatis. Hati berfungsi untuk mengekresikan getah empedu, zat sisa dari perombakan sel darah merah yang telah rusak dan dihancurkan di dalam limpa. Selain berfungsi sebagai organ ekresi, hati juga berperan sebagai penawar racun, menyimpan glikogen atau gula otot, pembentukan sel darah merah pada janin, dan sebagai kelenjar pencernaan. Yang ketiga, ada gangguan dan penyakit pada sistem ekresi. Pertama, uremia. Penyakit sistem ekresi uremia terjadi saat ginjal sudah mengalami kerusakan. Akibatnya, racun atau limbah pada tubuh yang biasanya dikeluarkan ginjal malah berakhir di aliran darah. Penyakit sistem ekresi uremia ini adalah kondisi yang serius, dan kalau tidak segera diobati maka bisa mengancam jiwa. Uremia juga merupakan tanda tahap terakhir penyakit ginjal kronis. Yang kedua, gagal ginjal. Gagal ginjal salah satu penyakit sistem ekresi ini terjadi saat ginjal kehilangan kemampuan untuk cukup menyaring limbah dari darah. Ketika kondisinya sudah parah, upaya penyembuhannya dilakukan melalui cuci darah rutin dan transplantasi ginjal. Ketiga, batu ginjal. Batu ginjal muncul sebagai pemadatan mineral dan garam yang mengendap di dalam ginjal. Penyakit saluran ekspresi ini bisa menyebabkan rasa sakit yang parah sehingga saat ginjal berjalan melewati saluran kemih, meski biasanya tidak menyebabkan kerusakan permanen. Yang keempat, asma. Asma muncul karena ada penyempitan saluran pernapasan di paru-paru. Penderitanya mengalami sesak dan sulit bernapas. Penyakit sistem ekresi yang menyerang ginjal dan paru-paru membuat tubuh kesulitan mengeluarkan racun dan keseimbangan proses metabolisme. Yang terpenting,
Jaga kesehatan dengan banyak mengkonsumsi makanan yang bergizi dan cairan yang baik untuk tubuh. Dan yang terakhir, kutu air. Kutu air adalah penyakit yang timbul karena keringat pada kulit tidak bisa dikeluarkan dengan baik. Ketika kulit terus-menerus lembab, daerah tersebut menjadi tempat terbaik jamur untuk berkembang biak. Kutu air adalah infeksi jamur pada kulit yang mengakibatkan Anda menderita gatal, kulit bersisik, dan rasa seperti terbakar. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.